Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Perkenalkan, saya Zendi Fitriana SSI, Guru IPA SMP Delima Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 yang mengambil materi IPA Bioteknologi kelas 9. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon sarannya untuk masukan agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Atas masukannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 semuanya yang Miss Zendi sayangin, apa kabar? Dijawab dong salamnya. Assalamualaikum. Coba yang kencang. Lemes amat sih udah sekarang. Sudah makan siang kan kalian? Sudah makan siang? Sudah salat duhur? Lemes amat sih, ya ampun. Oke, sebelum kita pembelajaran kita hari ini seperti biasa, mari kita buka dengan berdoa. Ketua kelasnya, Michael, silahkan pimpin doa teman-temannya, nak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Michael, silakan tempatnya. Oke, kita cek absen dulu. Ada satu kursi kosong di situ. Siapa yang tidak masuk hari ini? Akila. Any info ketua kelas? Akila, kemana hari ini? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Akila lekas sembuh biar bisa belajar lagi dengan kita ya besoknya. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Kemarin kan kita sudah sempat belajar sekilas ya, bioteknologi itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi bioteknologi. Nah, sebelumnya Miss Zendi akan menyampaikan dulu, buat apa sih kita belajar bioteknologi? Tujuannya apa sih? Oke. Bisa kalian lihat? Too small ya? Blurry. Oke, melalui kegiatan pengamatan, kalian dapat membedakan bioteknologi ada dua. Ada konvensional, ada modern. Oke, kemudian dari diskusi kamu juga bisa mengidentifikasi peranan bioteknologi konvensional dan modern dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian kamu juga dapat mengidentifikasi peranan bioteknologi modern dengan benar. Lalu kita ada literasi nanti. All of you bring your textbook, right? Oke, kita akan diskusi, kemudian kamu dapat mengidentifikasi juga prinsip rekayasa genetika. Setelah itu dapat mengidentifikasi juga keuntungannya apa sih bioteknologi itu. Dan kalau ada keuntungan pasti ada kekurangan atau dampak, ada kerugian. Nanti kita belajar juga dari situ. Kemudian yang terakhir, Miss Zendi berharap, sebenarnya Miss Zendi berharap kamu untuk dapat membuat salah satu contoh dari bioteknologi konvensional. Tapi kali ini Miss Zendi akan belajar sedikit berbeda. Kita nggak akan PJBL lagi, tapi problem based learning. Jadi kamu akan memecahkan sebuah masalah dari bioteknologi konvensional. Apa? Nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Kemudian Oke. Selanjutnya adalah kita mau ngapain hari ini? Nah, yang pasti kita akan literasi. Ya, setelah literasi kemudian menonton video ajar, kamu menganalisa dan berdiskusi, kemudian menerapkan bioteknologi konvensional dalam bentuk proyek. Proyeknya bukan membuat sebuah produk, tetapi kamu akan menyajikan dalam bentuk poster. Ya, sudah bawa bahan untuk bikin poster kan ya? Kalian semua? Sudah kah? Oke. Anak hebat, terima kasih sudah mengikuti aturannya bahwa hari ini kalian harus membawa
bahan-bahan untuk poster. Dan seperti biasa, penilaian akan ada 3, yaitu penilaian sikap. Kamu belajar fokus atau tidak, kamu belajar ada teamwork atau tidak ketika diskusi, sikap ya. Ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu adalah ketika kamu evaluasi nanti. Ada pretest juga. Dan yang terakhir keterampilan. Keterampilannya karena kita akan berdiskusi, membuat poster, the way kamu kerjasama, cara kamu berpresentasi di depan itu adalah memiliki penilaian khusus, ya, penilaian sendiri. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang penilaian? Nggak ada, paham ya? Selanjutnya, nah, persepsi dan motivasi. Ada yang tahu nggak sih ini apa? Tape. Ini? Ini? Bir. Ada yang suka minum bir nggak? Ada yang suka minum wine nggak di sini? Brandon kali ya suka minum wine. Ini? Yogurt. Ini? Keju. Sama ya, keju ya. Ini apa? Mentega. Ini antibiotik penisilin ya. Ini keju juga. Nah ini sama nih, sama seperti yang Miss Jenny bawa sekarang. Miss Jenny punya. Ada yang udah pernah makan tape? Apa rasanya? Kayak singkong gitu. Kayak singkong. Oke. Siapa yang doyan apa ini? Tempe. Siapa yang doyan tempe? Kamu nggak suka tempe? Ini high protein loh. Terus ini kira-kira bioteknologi bukan ya? Ntar kita analyze bareng-bareng ya. Terus Miss Jenny yakin kamu belum pernah makan ini. Apa ini? Keju. Aduh, anak belima nggak tahu ini apa. Nih. Tempe. Aduh, kalian ini makanan rakyat. Makanan menengah ke bawah. Tempe keju. Ini namanya oncom. Pernah tahu oncom nggak? Oncom tuh asalnya dari sini. Nanti kan dihancurin ya masaknya. Dikasih apa sih kayak beans itu, lencak orang bilang. Gitu. Tempe juga macam-macam nih, ada bentuk tempe yang seperti ini. Nih, ini mungkin kesukaan kalian apa nih? Yogurt. Oke, ini. Wah, kalau keju pasti tahu anak keju lah ya, anak 5 ya. Ini? Roti. Oke. Nah, sekarang Miss Zendi akan motivasi kalian. Motivasi kalian adalah siapa tahu at the end nanti kamu akan ada yang mau jadi pengusaha. Ya, punya ide-ide bisnis. Siapa tahu dengan belajar bioteknologi ini nanti kamu akan muncul ide bisnisnya. Oh, aku mau bikin ini. Oh, aku mau begini. Siapa tahu ya. Hanya memotivasi saja. Lanjutnya, sebelum kita mulai pelajarannya, coba prepare your handphone, your gadget. Kita akan quizzes dulu ya. Kita akan quizzes dulu. Miss Zendi akan bagi linknya di dalam your WhatsApp group. Aduh, belum bisa dicari. Sebentar ya guys. Ya, kamu kan belum belajar. Jadi kalau masih ada salah, it's okay. Nobody's perfect. Orang akan belajar dari sebuah kesalahan. Oke, kita lihat sekarang apa sih yang kalian banyak salah di sini. Oke, lihat ya. Ikut ini yang bukan termasuk bioteknologi. Bioteknologi yang mana kira-kira? Mana yo? Yang bukan. Fari. Brandon, NZ, Melody, apa tadi jawaban kamu yang bukan? Mana yang bukan? Nolan, yang bukan mana? Yang bukan bioteknologi. Almer, yang bukan merupakan bioteknologi.
Apa? Apa, Teh? Itu dibaca pilihannya di depan yang mana? Yang bukan merupakan bioteknologi. A, B, C apa D? Sebenarnya pakai logik bisa loh. Yang 3 mirip, yang 1 beda sendiri. Apa? Apa? C, good job. Menggabungkan 2 sifat tanaman. Malu, takut-takut amat sih kalian jawab? Ayo dong, bersemangat dong. Sudah siang, ntar lagi pulang, ya kan? Semangat, jangan lemes. Nomor 7, ilmu yang mendukung dalam penerapan bioteknologi kecuali fisika. Good job. Ini produk bioteknologi asli Indonesia, asli from our country. Mana? Roti, oke. Tidak selalu bermanfaat, sometimes dia juga ada dampaknya. Yang negatif. Dari A, B, C, D. Oke, yang mana? C, apa sih? Alkohol yang dihasilkan dapat merusak bila dikonsumsi. Yang bukan dampak buruk. Berarti yang bukan dampak buruk, it means apa? Good effect ya. Tadi misalnya salah ngomong ya. Which one? Yang dampaknya bagus yang mana? Yang dampaknya bagus. D, good job. Menciptakan hasil pangan dengan nilai gizi yang tinggi. Nah, nanti misalnya akan challenge kamu ya setelah belajar bioteknologi ini. Bisa nggak kamu? Ya kan, siapa tahu bisa jadi ide bisnis. The last one, semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang tinggi. Upaya yang dapat dikembangkan adalah apa? A, pengembangan teknik fermentasi makanan, terus? Apalagi? Dikembangkannya bioteknologi dapat memenuhi pengembangan hewan transgenik ya. Nanti kita belajar lagi yang modernnya. Oke, selesai untuk kuisis kita hari ini. Selanjutnya adalah ngapain sih kita? Kuisis. Nah. Ini ya. Fase A, orientasi pada orientasi masalah pada peserta didik. Jadi misalnya akan memberikan kalian sebuah masalah ya. As we know, akhir bulan kemarin ya kan, bahan bakar kita naik. Ya, apa yang kemarin naik? Harga apa yang naik? BBM. Apa yang naik? Semua BBM kah yang naik? Apa aja yang naik kemarin? Bensin, Pertalite naik, Pertamax naik ya. Naik gila-gilaan, tapi sekarang udah better sih, udah agak turun, tapi tetap harganya belum normal ya. Nah, sekarang karena bahan bakar naik, orang-orang itu kan mengidentifikasikan bahan bakar naik. Semua butuh transportasi. Ya kan? Semua distribusi pasti pakai transportasi. Ketika bahan bakar naik, BBM naik, banyak barang-barang pun juga akan ikut naik. Terutama sembako. Ada tahu nggak sembako apa? 9 bahan pokok. Bahan pokok itu apa? Sesuatu yang kamu makan. Kalau anak-anak di 5 school student mungkin nggak akan ngefek. Bodoh amat nih semua bensin naik. Who care? Kita nggak beli bensin, yang beli our parents ya kan. Parents kita masih cukup buat beli bensin. Nah, yang terdampak adalah keluarga yang dengan ekonomi menengah ke bawah. Untuk bertahan hidup aja mereka sudah susah. Sekarang BBM naik. Kalau BBM naik semua pasti akan naik. Listrik pasti akan naik. Semua pasti naik. Uang sekolah naik. Ini naik. Itu naik. Akibatnya apa? Daya beli mereka akan yang tadinya bisa belanja seminggu sekali ke Hero, bisa belanja tiap hari ke Alfamart misalnya, karena bahan bakar naik, semua jadi naik, daya belinya akan semakin turun. Kalau daya belinya akan semakin turun, kira-kira angka kecukupan gizinya akan tercukupi atau tidak? Yang tadinya bisa makan ayam, sekarang jangankan makan ayam, buat beli beras aja susah. Ya kan? Nah sekarang what can we do sih guys? Ya, karena semua jadi serba naik, apa sih yang bisa kita lakukan as a student? Kita bantu mikir, apa ya yang bisa kita kerjakan ya? Apalagi sekarang kita belajar tentang, apa materi ini tadi? Bioteknologi, yuk lanjut yuk. Kan itu tadi permasalahan yang bisa disajikan, ya kan? Sekarang coba kamu buka buku kamu dulu.
bab bioteknologi. Ya, buka bab bioteknologi. Halaman berapa? Kita bukunya. Bab 7. Oke, halaman 111. Sudah dibuka. Kamu baca dulu sekilas bioteknologi itu seperti apa. Oke. Ada berapa macam bioteknologi di situ? Bioteknologi konvensional dan modern. Yang bisa kita bikin sebenarnya apa? Bioteknologi yang konvensional. Jadi permasalahannya tadi adalah BBM naik, angka kecukupan gizinya turun, orang-orang daya belinya berkurang. Yang tadinya bisa makan ayam setiap hari, sekarang nggak bisa makan ayam. Oke, sekarang kita ngomongin gizi nih. Apa aja sih makanan yang dibutuhkan manusia? 4 sehat, 5 sempurna. Karbohidrat, terus protein, terus vitamin, terus mineral ditutup sama 5 sempurna. 5 sempurnanya adalah susu. Susu itu mengandung apa? Lemak. Nah, sekarang kalau proteinnya turun, karbohidratnya nggak tercukupi, lemaknya juga nggak bisa beli susu lagi. Kira-kira apa yang bisa kita bikin di rumah? Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, apa permasalahannya yang disajikan sama Jenny? Kamu tidak bisa daya beli masyarakat yang turun, artinya kecukupan gizinya pun akan semakin rendah. Masa akan jadi stunting sih nanti? Kamu tahu stunting nggak? Kurang gizi. Kalau kurang gizi kan bisa berpikir nggak? Nah, apa jadinya? Generasi Indonesia kalau pada kurang gizi nggak bisa mikir, nggak jadi generasi yang cerdas. Ya, kalau anak berlima pasti jadi cerdas lah. Kebutuhan gizinya tercukupi, ya kan? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bikin susu sendiri. Oke, bikin susu sendiri. Kamu mau meres dari sapi sendiri? Ya, boleh. Boleh. Oke. Mau apa lagi? Bikin tempe, bikin protein ya, yang sumber proteinnya bisa kayak dia di rumah. Kita coba nanti ya. Terus apa lagi? Misalnya dari karbohidrat apa ya, mengandung karbohidrat yang bisa kamu bikin? Roti, oke ya. Nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Seperti apa sih ya kan cara menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang Miss Zeni akan punya sebuah video seperti ini videonya tentang bioteknologi. Ada suaranya? Ini antibodi monoklonal ya, vaksin COVID. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk bioteknologi modern. Ini cara kalau ada minyak tumpah, misalnya ada kapal bocor atau apa di lautan, pakai mikroorganisme juga. Bioremediasi namanya. DNA sama RNA, kalian pernah dengar nggak sih ada sepasang suami istri yang gontok-gontokan, ini bukan anakku, ini anakku, ini bukan, ini anakmu. Pernah dengar nggak? Ya kan, terus habis itu ada tes DNA. Itu salah satu bentuk contoh bentuk dari bioteknologi modern. Bisa nggak kita lakukan di rumah? Tes mau ngetes DNA-nya Melody sesuai nggak sama ayahnya? Cocok dengan DNA ayahnya di rumah nggak bisa ya. Terus ada lagi bayi tabung, bagi pasangan yang lama nggak punya anak, ikhtiarnya dengan bayi tabung. Apa berarti tadi bayi mirip dari tabung? Enggak ya, sudah dijelaskan kalau tadi seperti apa. Nah, sekarang dari beberapa macam tadi, kira-kira yang bisa kita bikin di rumah apa sih? Yang mana? Konvensional. Ada apa aja tadi contohnya? Bioteknologi konvensional? Tempe, terus? Keju, terus? Nata de coco. Yogurt, nata de coco. Sebenarnya nata de coco itu bisa loh kamu bikin sendiri di rumah. Sama dengan kamu beli ya. Terus apa lagi? Wine, pizza, MSG. Tapi aku kita mau bikin MSG di rumah, kamu butuh MSG dalam skala besar, kamu bikin sendiri. Paling sekali masak cuma sedikit doang ya, ngasih MSG. Sebenarnya, apakah itu ide bisnis yang bagus buat bikin MSG di rumah? Menurut kalian? Enggak ya? Oke, dari yang lain aja nanti. Ini
Misalnya kan bagi jadi 4 grup ya. Kamu akan memilih sendiri tim kamu apa mau dibagi? Dibagi. Oke, misalnya akan bagi berdasarkan absen aja ya. Kelompok satu terdiri dari menit. Jadi cek absen kamu dulu. Kelompok 1 Adrian, Almer, Andin, Bening, Melody. Kelompok 2 Brandon, Fahri, Gardian, Abirama. Kelompok 3 Nolan, Atari, Enzi sama Xavier. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita ke fase terakhir kita hari ini. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, tadi kan kamu sudah punya masalah dan sudah menyelesaikan kan? Nah, sekarang Miss Zeni minta kalian untuk maju. Kelompok 1 siap, Yoga? Yuk, maju. Nama saya Melody. Saya Andin. Dia namanya Adrian. Dan aku Almer. Oke, mohon disaksikan ya. Oke, saya akan explain cara pembuatannya. Pertama, siapkan susu dan hangatkan susu sampai 40 Celcius, jangan terlalu panas. Terus step kedua, ini campur susu dengan yogurt, 2 sendok cukup, 2 sendok makan yogurt untuk 500 ml susu. Lalu step yang ketiga, tambahkan pewarna makanan atau perisa buah asli, bisa pakai buah asli ya, untuk menambahkan rasa dan warna. Lalu step yang keempat, ini step yang terakhir, tutup yogurt menggunakan kain atau aluminium foil dengan rapat, lalu taruh di tempat yang tertutup, dan tunggu sampai 24 jam. Dan habis 24 jam, langsung jadi yogurt dan bisa dikonsumsi. Oke, kira-kira kalau Melody jualan yogurt nih, Melody, Andin, Adrian sama Nolan, coba mana kira-kira yogurt yang kamu Almer, bikin? Miss. Almer, Miss. Almer, sorry, maaf. Berapa harga yang kamu akan jual? Satu botolnya? 10.000. Ya, Oke. 10.000. Kalau kelompok yang lain kira-kira harga 10.000 cukup terjangkau nggak ya? Terjangkau dong. Terjangkau ya, dengan berbagai macam rasa ya. Pertanyaan satu kali lagi ya. Tadi kan Melody dan Andin sama Adrian dan Almer akan memasukkan perisa buah dan segala macam. Kira-kira kalau tanpa perisa buah itu, tanpa pewarna, yogurtnya akan tetap jadi nggak? Iya, Jadi fungsinya apa dong di situ perisa? Untuk nambah variasi aja. Menambah variasi atau mungkin menambah nilai jual kali ya? Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, give big applause buat kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berapa yang akan maju? Kelompok berapa yang akan maju? Kelompok 2, ayo maju. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Nanti ini Miss Zeni akan tempel di depan ya. Jadi Miss Zeni akan voting dari guru-guru kelompok mana yang paling bagus. Kelompok 2. Oke, yuk kita beri kesempatan kelompok 2 untuk presentasi. Introduce yourself please, group 3 ya? Halo, kita kelompok 3 atau kelompok tempe, dan kita di sini akan mempresentasikan tentang cara membuat tempe. Nah, aku Guardian ini. Kenapa sih kalian bikin tempe? Buat apa sih? Buat mengatasi apa sih bikin tempe?
Tadi I'm permasalahannya apa? Abi, I'm Brandon. Fahri. and now I'm going to explain about, oh my god, maaf ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuat tempe bioteknologi konvensional. Ini 100% akan berhasil ya. Mikroorganismenya Sudah pernah mencoba ya? Sudah, Miss. Oh, sudah. Mikroorganismenya tempe itu Rhizopus spp titik. Dan alat dan bahan-bahannya ada kacang kedelai, ragi, tepung beras, panci, daun pisang, box, dan plastik. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat tempe. Pertama, rendam dan cuci kacang kedelai hingga bersih dan rendam kacang 5 jam. Kedua, rebus kacang hingga matang dan kulitnya terlepas. Setelah direbus, diamkan lagi selama 10 menit hingga semua kulitnya terlepas. Ketiga, lalu rebus lagi kacang kedelai sekitar 2 jam hingga lunak. Keempat, tiriskan kacang kedelai dan diamkan hingga kering. Harus benar-benar kering. Apa ini? Dicampur dan diaduk sampai rata. Ini ragi dan tepung berasnya. Habis itu lalu dituangkan ke kacang kedelai dan aduk. Nih. Kelima, setelah dicampur raginya dimasukkan atau dikemas ke plastik. Nih. Seperti ini. Dan terakhir, 6. Dan jadilah tempe siap digoreng. Bisa dilihat orangnya sangat senang. Oke, any question? Kelompok lain? Coba, ada pertanyaan kan tentang tempe? Ayo, yes. Oh, kelompok 3 ini kayaknya demen membantai nih kelompok 2 nih. Untuk membuat tempe harus menggunakan bahan dasar seperti kedelai. Sebenarnya tidak perlu pakai kacang kedelai ya. Kacang apa aja bisa. Kacang hijau, kacang kedelai hitam, kacang koro sebenarnya bisa. Bahkan kacang hijau itu lebih tinggi proteinnya daripada kacang kedelai. Tetapi untuk segi rasa lebih enak kacang kedelai daripada kacang-kacang yang lainnya. Seperti itu. Lain? Any question? Oke, group 1. Kenapa pada tempe ada serat-serat putih? Serat-serat putih. Wait a minute. Do you mean like this? Serat-serat putih. Ini putih-putih ini jamuran kah ini artinya atau apa? Coba jelaskan. Bukan, itu namanya serabut dari mikroorganismenya, ya itu Rhizopus. Jadi itu membuat benang-benang sari yang membentuk tempe dan hingga padat. Begitu. Oke, ada lagi yang lain? Miss Zeni penasaran. Boleh nanya nggak? Boleh, Mas. Itu kenapa sih ngerebusnya sampai 2 kali kira-kira? Yang pertama biar apa? Tujuannya biar steril aja. Oh, biar steril. Terus emang harus dilepas, dikupas ya kulitnya? Iya, kalau nggak bau. Oh, kalau tidak bau. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh nggak bikin tempe modern gitu misalnya, nggak dibungkus daun pisang? Bisa nggak kira-kira? Sebenarnya kita belum research tentang itu ya, Miss. So we don't know yet tentang itu gitu. Oke, nanti bisa ditunggu jawabannya ya, research lebih dalam lagi. Oke, thank you kelompok 3. Give applause for them. Nice Thank presentation. Ayo dilepas dong posternya. Jangan dibuang, nanti Miss Jenny akan battle kan poster kalian. Lanjut, kelompok 2 siap? Halo, nama saya Enzi, kelompok 2 dan kita akan bioteknologi tape. Terus geser teleponnya. Apa itu tape? Tape merupakan makanan fermentasi tradisional yang dibuat dari beras ketan atau singkong. Tapi dikenal dengan makanan yang memiliki rasa khas, yaitu memiliki bau alkoholik, memiliki rasa manis, sedikit asam, memiliki tekstur lunak dan berair.
penutup hari ini adalah kesimpulannya. Apa sih yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Membuat produk bioteknologi yang bisa dibeli oleh kalangan menengah ke bawah. Salah satunya adalah apa dari produk bioteknologinya yang kamu bisa bikin di rumah? Ada tempe, ada yogurt, ada tape, ada roti. Oke. Tadi ada satu yang sebenarnya Miss Yendi pengen gatel banget nanya. Sebenarnya tadi yang kalian jelaskan prinsipnya hampir sama. Ya, ada fermentation. Kalau fermentation itu kan ditutup rapat. Ya kan bikin tempe tadi ditutup rapat. Bikin yogurt pun ditutup rapat. Tape pun juga sama. Terus bikin bread juga sempat ditutup juga. Itu sebenarnya apa sih fungsinya? Proses fermentation? Supaya tidak ada udara yang masuk. Jadi di sini proses fermentasi itu adalah anaerob. Kalau anaerob berarti dia tidak membutuhkan oksigen. Karena dia akan menghasilkan si karbon dioksida dari proses fermentasi itu tadi. Makanya ada yang mengembang, terus ada yang kedelai yang dari satuan-satuan tiba-tiba dia menjadi rapat. Ya kan si serat-serat putih tadi. Terus si tape juga sama. Kalau kamu intip dikit-dikit, baru 1 jam kamu buka, udah nggak sabar pengen lihat hasilnya tape, nggak akan pernah jadi tape kamu. Roti pun sama. Ketika proses apa namanya, kalau roti namanya proving ya, if I'm not mistaken ya. Ketika proving, kamu dikit-dikit intip, juga nggak akan mekar nanti roti kamu ya. Seperti itu. Sekarang kita refleksi dulu. Kamu senangkah dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena kamu bisa memberi bisa berpendapat mungkin ya. Oke, misalnya akan tanya refleksi kamu ya. Nanti kamu ngisi sih sebenarnya. Oke, sebentar. Misalnya nyontek dulu refleksinya. Udah misalnya siapkan kok buat kalian. Apa yang paling kamu kuasai dari bioteknologi ini? Kamu paling ngerti tentang apa di materi ini? Paling paham banget. Masa nggak dapat apa-apa belajar? Apa, Andin? Oh, aku ngerti ini, habis belajar ini aku ngerti ini gitu. How to make a yogurt. Terus? Apa sih? Ada lagi? Oke, macam-macam bioteknologi konvensional. Apalagi yang kamu paham banget tentang bioteknologi? Yang lain? Nggak dapat apa-apa belajar hari ini. 2 jam kita belajar nggak dapat apa-apa nih. Ayo, Enzi, apa yang kamu paham dari aku jadi ngerti ini nih, Miss, habis belajar ini gitu. Oke, jadi tahu bedanya bioteknologi konvensional sama modern. Apalagi? Sudah, kelompok itu, apa yang diketahuin? Nggak ada. Oke, lanjut. Dari materi ini yang kamu masih bingung apa? Bioteknologi? Hah? Oh, nama-nama mikroorganisme masih keblibet kali ya, masih kebolak-balik antara satu sama lain. Apalagi yang masih belum begitu paham? Tentang apa? Udah paham semua? Ditanya apa yang paham, diem. Ditanya apa yang nggak paham, diem juga. Gimana sih ini kelas 9? Apalagi? Nggak ada? Nggak ada nih, benar. Oke. Sekarang misalnya ditanya lagi ya. Itu namanya refleksi diri. Apa say? Nggak ada? Sudah? Oke. Miss Zandi rasa hari ini kita tutup dengan evaluasi dulu ya. Kita kerjakan evaluasi. Kali ini tidak bekerja sama, kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sebisanya. Nanti hasilnya akan Miss Zandi koreksi secepatnya. Double. Yes, darling. Saya kasih ke Melody yang belum. Submit your evaluation. Oke, thank you. Udah nggak apa-apa.
mulai. Group 4. Oke, thank you. Oke, I think that's all from me today. Ya, thank you for being a good student today. Well, cooperate with me as a teacher and your friends also ketika teman-teman kalian lagi presentasi. Thank you. Dan Nizani really appreciate it. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa pelajari materi berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Yuk, ketua kelas, silakan ke depan. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you. Dan jangan lupa ya, tetap semangat, tetap jaga prokesnya. COVID masih belum hilang dari Indonesia, dari negeri kita. Selalu jaga kesehatan kalian. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.